Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Bersyarat Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpah rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya Tuhan, sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat lanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabil al-Muhtadin yang masih membicarakan tentang rukun wudu. Salawat serta salam semoga terlimpahkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat, zuriat, bahkan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama pula berniat atau memperbaharui niatan kita dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Bersyarat Taqwa rahimahullah. Pada malam hari ini
kita sudah memasuki malam yang ke-11. 11 kan? Malam minggu hidupnya hari minggu tadi 8, malam Senin 9, malam Selasa 10, malam Rabu 11, ya Pak, 11. Nah, insya Allah nanti nisfu Sya'ban jatuhnya pada malam Ahad. Malam Ahad. Nah, di mana di situ nanti kita dianjurkan untuk melaksanakan amaliyah, ya, membaca Yasin 3 kali setelah sholat maghrib dengan niat masing-masing. Ya. Kemudian setelah itu sholat Isya. Kemudian lagi lanjutkan insya Allah sholat tasbih, sholat hajat dan sholat tasbih. Kemudian membaca tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, 2300 ya. Salah. Nah, tapi maknanya ini kita bukan membahas itu, kita sudah sering ada mendengar semacam itu. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. 3 rukun yang ketiga membasuh kedua tangan. Rukun wudu yang ketiga membasuh kedua tangan. Yang pertama kemarin niat, ya. Yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan. Salah satu rukun wudu ialah membasuh kedua tangan sampai dengan siku, ditetapkan melalui ijma' dan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa aydiyakum ilal marafiqi, wa aydiyakum ilal marafiqi, artinya dan kedua tangan kamu sampai dengan siku. Kedua tangan sampai ke siku. Surat Al-Maidah ayat 6. Dan wajib membasuh apa yang terdapat pada tangan dalam batas yang wajib dibasuh, seperti bulu sekalipun tebal dan panjang kuku misalnya, dan daging yang bertambah sekalipun panjang dan dalam lubang luka di tangan, dan dalam lubang luka di tangan jika tidak tertutup dengan kulit. Wajib dibasuh. Kalau tidak tertutup dengan kulit dianggap bagian luar. Kalau tangan kena duri, wajib membasuh tempat duri yang tidak masuk ke dalam daging. Wajib membasuh tempat duri yang tidak masuk ke dalam daging. Dan wajib mencabutnya karena dapat menghalangi sampainya air ke kulit. Karena itu kalau tidak dibasuh
maka wudunya tidak sah. Nah, jadi hati-hati karena duri dia sesuban kita. Jadi dibasuh tempat durinya itu atau dicampur sekali supaya jangan menghalangi masuknya air, sampainya air ke kulit tadi. Tetapi kalau duri itu masuk ke dalam daging dan tertutup dengan kulit, tidaklah wajib membasuhnya dan sah wudu dan sholat sekalipun duri tadi bernajis dengan darah yang keluar. Apa yang masuk ke dalam? Demikian juga wajib membasuh dengan cara yang diterangkan tadi pada anggota wudu yang lainnya, dan wajib membasuh tangan yang tumbuh pada anggota yang wajib dibasuh, seperti yang tumbuh di siku atau di bawah siku, sekalipun lebih panjang dari tangan asli. Tetapi kalau tangan yang tumbuh tadi di tempat yang tidak wajib dibasuh, seperti tumbuh di atas siku, maka dilihat kalau yang tumbuh tadi serupa dengan tangan yang asli, sehingga tidak diketahui dengan pasti mana tangan yang asli dan mana tangan tambahan, maka wajib membasuh keduanya, mulai dari ujung jari sampai dengan siku. Mulai ujung jari sampai dengan siku. Yang baik itu berlapis sedikit pada siku, bernaik sedikit pada siku sekitar 4 jari jarak. Atau yang penting lagi jangan mempas-pasan, Kalau pas-pasan dikhawatirkan kalau ada sampai batasnya. Misalnya basuh tangan sampai pas-pasan di sana, misalnya usia pada sampai lagi batasannya. Lebih baik lagi kalau kan lapis sedikit, taruh tangan gitu. Apalagi itu puisi-puisi itu sudah Ada kusut sampai kasih kus ini jelas pada sampai namun dari gosok-gosok itu. Dan kalau keduanya tidak sama karena adanya perbedaan yang jelas antara tangan asli dengan tangan tambahan, maka wajib membasuh yang asli saja, yang dimulai dari ujung siku tangan yang asli sampai dengan ujung jari tangan yang asli. Bisa juga dari ujung jari sini tadi bisa juga dari sini kasih tahu, bisa juga Dan tidak wajib membasuh yang tumbuh di luar dari tempat yang wajib dibasuh, umpamanya tumbuh di atas siku, tangan yang asli atau di bawah ujung jari yang asli. Tidak wajib membasuh yang di luar dari tempat yang wajib dibasuh.
Tiada yang bertepatan dengan siku, di atas siku dengan atas siku, yang asli dan yang melampaui dari ujung jari. Melampaui dari ujung jari tangan yang asli. Jika tambahan itu lebih panjang dari yang asli. Inilah yang menjadi pegangan Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah. Kalau kulit tangan koyak, misalnya mulai dari bawah siku sampai ke atas siku yang koyak tadi masih bersambung di lengan atas ya, di atas siku, tidaklah wajib membasuhnya karena bergantung pada anggota yang tidak wajib dibasuhnya. Kalau kulit tangan dikoyak mulai dari bawah siku, ya Pak, bawah siku sampai ke atas siku, yang koyak tadi masih bersambung di lengan, jangan atas siku tadi, tidaklah wajib membasuhnya karena bergantung pada anggota yang tidak wajib dibasuh. Ini dapat disamakan dengan daging yang tumbuh atau bulu yang tumbuh di atas siku, yakni pada pergelangan, maka tidak wajib membasuhnya sekalipun panjangnya sampai ke tempat yang wajib dibasuh. Tetapi kalau kulit tangan yang koyak tadi dimulai dari lengan sampai pergelangan tangan, dan kulit yang koyak tadi bergantung pada bawah siku, yakni pada pergelangan, maka wajib membasuhnya. Karena kulit itu tergantung pada tempat yang wajib dibasuh. Inilah hukumnya kalau yang koyak tadi tidak bergantung dengan pergelangan tangan bawah siku. Dan kalau bersambung sehingga menjadi satu dengan kulit pergelangan, tidaklah wajib membasuhnya, melainkan bagian luarnya saja karena darurat. Tetapi kalau koyaknya sama sekali dari pergelangan, sebelum dibasuhnya wajiblah membasuh tanpa bekas kulit yang koyak tadi karena hilang darurat. Ini berbeda dengan hukum mencukur jenggot yang tebal. Sesudah dibasuh luarnya, maka tidak wajib membasuh dagu bekas jenggot karena wajib membasuh luar jenggot yang tebal bukan karena darurat, karena masih dapat membasuh dalamnya. Dan kalau kulit tangan yang koyak pada pergelangan tangan dan ujungnya bersambung dengan lengan dan kulit tidak tercerai dari tangannya, namun ujungnya masih bersambung berhubungan dengan pergelangan dan lengan tangan, maka wajib membasuh yang bertepatan dengan batas yang wajib dibasuh, dan dibasuh hanya bagian luarnya saja, tidak sampai ke dalamnya. Tidak wajib membasuh yang ada di bagian atau siku karena berhubungan dengan anggota yang di luar batas
yang wajib dibasuh, sekalipun asal kulit itu pada tempat yang wajib dibasuh. Kalau tangan terpotong di bawah siku, wajib membasuh yang masih tertinggal sampai batas ke siku, karena Nabi SAW bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Artinya, apabila aku memerintahkan kamu dengan sesuatu perkara, maka kerjakanlah sekuasa kamu. Misalnya tangan, misalnya terpotong, adanya tinggal dibasuh aja. Dibasuh ya, seadanya ada yang ketinggal sampai lewat atas. Sama punya gitu ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dan di dalam kaidah fikih diterangkan innal maisura la yasqutu bil ma'sura. Artinya, karena bahwa yang mudah tidak terhapus karena yang sukar. Yang mudah tidak terhapus karena yang sukar. Jika tangannya putus umpamanya di atas siku, ya kan? Jika tangannya putus umpamanya di siku, sehingga tulang lengannya bercerai dari tulang hastanya, sehingga tinggal 2 tulang yang ada di atas lengan, tidaklah wajib membasuh ujung tulang yang di atasnya, karena bukan termasuk bagian siku. Sedang siku adalah nama pertemuan tulang tersebut. Jika tangan terpotong pada lengan di bawah siku, maka sunnahlah membasuh yang masih tertinggal, karena memelihara cahaya yang akan diterangkan kemudian. Ketahuilah, yang dimaksud dengan tangan menurut bahasa ialah dari ujung jari hingga sampai ke bahu. Itu istilah yang dimaksud dengan tangan. Dari ujung jari sampai ke bahu, itu termasuk tangan. Maka termasuk pergelangan, siku dan lengan yang di bawah dan di atas siku. Kalau hakikat tangan seperti yang disebutkan di atas, niscaya dalam firman Allah memerintahkan agar membasuh tangan meliputi seluruh tangan. Maka bagaimana tidak diwajibkan membasuh sampai ke bahu, hanya diwajibkan membasuh sampai ke siku saja? Jawabannya bahwa firman Allah yang artinya sampai dengan siku menunjukkan batas yang selebihnya ditinggalkan. Batas sampai situ ya, yang selebihnya ditinggalkan. Karena perintah meninggalkan ini ditafsirkan terdapat dalam firman tersebut, yang kalau kita terjemahkan, ya, basuhlah tangan kamu dan tinggalkan tangan yang di atas siku. Ya. Jadi batasannya itu sampai siku aja. Padahal asal makna tangan itu sampai ke bawah, tangan dari basuh tangan. Tapi yang dimaksud di sini ya batasannya sampai siku. Maka berarti
siku tidak termasuk bagian yang ditinggalkan. Membasuhnya hanya masuk ke dalam yang wajib dibasuh dengan dalil perbuatan Nabi SAW dan ijma' ulama. Nah, ini lebih jarang dilebihi pada batasan siku. Karena nanti di hari kiamat itu yang lebihnya itu akan bercahaya, jarang bercahaya. Nah, jadi membasuh tadi adalah misalnya muka membasuh, nah misalnya banyu ambil, langsung tangan ini jangan terpisah lagi itu, langsung bergerak. Kalau hanya ambil banyu, terpisah pulangnya, aku pulang, terus tak amal jadinya. Sambung terpisah lagi ya kan? Terpisah sudah. Sambung langsung nanti pokoknya kan, jangan diangkat lagi. Kayak tujuannya utangan tadi. Kalau sudah tangan ini jangan bisa lagi itu, nah karena jadi bersama. Kalau tak bisa baliknya. Barangkali berarti yang harus disampaikan, nada manfaatnya, dalam sementara mampu disampaikan kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT melakukan semua hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah SWT melakukan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.